Tidak akan saya mulai jika kameranya di Zoom tidak dinyalakan. Kamera yang tidak dinyalakan akan saya keluarkan ya. Saya tunggu 5 menit. Jika kameranya tidak dinyalakan, itu akan saya keluarkan. Baik, kita mulai. Jika kameranya tidak dinyalakan, nanti akan langsung dikeluarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang saya hormati Pak Sekprodi, kemudian koordinator PKL. Pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PKL di program studi Teknik Informatika UIN Malang. Yang perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan PKL itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Teknik Informatika. Tujuannya adalah menambah keterampilan dari sisi skill saudara untuk menunjang ketika Anda lulus. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan budaya kerja, budaya industri terkait dengan pekerjaan yang nantinya atau mungkin nanti Anda akan berada di dalamnya. Jadi merupakan bukan hanya menambah pengetahuan dari sisi meningkatkan keterampilan, tapi juga menambah pengetahuan dan juga menambah kebiasaan bahwa mahasiswa kita sebelum lulus itu sudah mengenal budaya industri. Kemudian PKL ini merupakan salah satu syarat agar mahasiswa bisa melaksanakan atau melakukan skripsi. Ya. Jadi sebelum lulus Anda diwajibkan untuk
melakukan riset yang akan dibimbing oleh dosen, para dosen yang ada di lingkungan teknik informatika. Dan salah satu syaratnya adalah Anda sudah melaksanakan PKL dan lulus. Mahasiswa angkatan 2021 yang semester ini kebanyakan akan mengambil PKL. Yang perlu Anda ketahui bahwa prosedur PKL nantinya itu akan dimulai ketika Anda sudah mendapatkan calon perusahaan yang akan dituju. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan perusahaan yang akan dituju, maka Anda melakukan pembuatan permohonan surat untuk bisa melaksanakan PKL ke perusahaan tersebut. Ini secara umum dulu ya, saya garis bawahi, nanti secara teknis nanti akan diulas oleh koordinator PKL. Ya, dan ngurusnya itu adalah di fakultas. Ini yang harus saya garis bawahi lagi, jangan sampai mahasiswa TI itu melakukan manipulasi terhadap surat yang sudah diurus ke fakultas. Ya, harus garis bawahi. Jika Anda ditolak di perusahaan itu, maka harus Anda pastikan dan harus dikembalikan bahwa alasan penolakannya seperti apa, itu harus Anda dapatkan sehingga Anda bisa mengurus surat permohonan lagi. Jangan sampai ini surat yang sudah Anda dapat dimanipulasi, dirubah alamatnya atau dirubah tujuannya dan sebagainya. Karena itu pasti akan ketahuan. Nah, setelah Anda mendapatkan surat persetujuan di perusahaan tersebut, maka selanjutnya Anda bisa melakukan PKL dengan bimbingan dosen yang telah ditunjuk. Nah, jangan sampai hilang bukti dari permohonan itu karena akan diupload sebagai bukti di aplikasi atau di sistem jurusan. Ini yang harus saya garis bawahi ya. Sehingga saya berharap tahun ini atau semester ini mahasiswa yang PKL itu betul-betul secara administrasi baik, tidak ada kendala, dan jangan sampai sekali lagi dimanipulasi surat yang sudah ada. Kalaupun ada revisi, segera lakukan revisi. Ya. Kemudian pastikan perusahaan yang dituju itu sudah menerima Anda. Nah, karena itu Anda boleh bertanya kepada dosen pembimbing atau dosen-dosen yang ada di teknik informatika, kira-kira ada peluang PKL enggak? Dan insya Allah nanti jurusan juga akan memberikan semacam daftar perusahaan yang bisa menerima PKL Anda, sehingga nanti Anda juga akan terbantu di sisi situ ya. Nanti silahkan langsung ke prodi, nanti akan mungkin diarahkan perusahaan-perusahaan mana yang bisa dituju. Jadi usahakan PKL itu dilaksanakan secara full dan selesai, finish. Tidak boleh atau tidak harus menambah di semester-semester yang akan datang. Karena itu akan mengganggu proses masa studi Anda. Maka PKL yang sudah Anda lakukan semester ini, itu betul-betul harus dipastikan bahwa PKL-nya selesai dan Anda mendapatkan nilai. Itu ya. Itu untuk garis besarnya, sehingga pelaksanaan PKL itu nanti semester ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan prosedur tentang PKL sehingga tidak ada pertanyaan lagi
ke saya, ke Pak Sekjur, ya, terkait dengan pelaksanaan PKL nantinya. Sehingga dengarkan baik-baik dan nanti jika ada pertanyaan langsung disampaikan. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yakin. Ini yang dipakai prosedur SOP itu apa sih? Tak usul nama PPT. Oke. Ya wis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bisa share screen nggak nih? Bisa ya? Coba saya atau gimana? Gimana caranya? Saya belum masuk. Apa aku dikirimi link Zoom-nya ya? Ya. Oke. Saya tak ikut di sini. Ya, ini nanti akan saya jelaskan tentang prosedur untuk pengajuan PKL ya. Terus kemudian juga nanti tata cara pengajuannya, terus dan apa proses PKL, pembimbingan sampai kemudian pelaporan gitu ya. Tuh. Oke, sebentar. Oke. Join. Join. Ya. 2022. Iya. Iki ngenteni proyekan karo Pak Supri durung tembus proyekane makane durung ditukokno laptop. Oh, sampai Pak Supri wis gak usah bayari, aku tukokno laptop anyar ae tak arang ngono. Ya, ini kita mulai ya. Nih, ini adalah pedoman pelaksanaan praktek kerja lapangan di Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tuh. Terus kemudian PKL itu apa? Nah, ini. Kira. Paus. Gini lah.
Nah, kegiatan PKL itu adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan. Loh, kok paus lagi sih? Wah, kacau ini, kacau. Ayo. Itu untuk garis besarnya sehingga pelaksanaan PKL itu nanti semester ini bisa terlaksana dengan baik. Nih. Salah mana ini wis. Nah. Ya, PKL ini adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Ya. PKL, mata kuliah wajib, bebannya 2 SKS, merupakan perpaduan antara kegiatan praktek kerja lapangan dan penelitian dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan prinsip belajar berkelanjutan. Ya. Nah, artinya gini, bahwa di dalam PKL itu juga harus mengandung unsur penelitian. Tuh. Unsur penelitian itu yang seperti apa? Unsur penelitian itu adalah kita menyelesaikan suatu masalah, gitu ya. Tuh, jadi ada masalah, kemudian kita datang di situ menawarkan solusi, ya. Jadi tidak hanya asal kerja, ya, tanpa tahu tujuan dari pekerjaan itu. Tuh. Nah, kalau asal kerja bisa-bisa nanti kalian di sana cuma dikongkon ngudek kopi. Ya, itu. Jadi tidak sesuai dengan dari kegiatan kalian di sana nanti tidak sesuai dengan kompetensi kalian. Gitu. Nah, maka dari itu di sini adalah selain kita melakukan kerja di sana juga melakukan penelitian yaitu menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, oleh karena itu masalah itu harus dicari dulu, ditentukan gitu. Ya. Tuh. Jadi misalkan kalian nanti di suatu instansi itu mendapatkan tugas untuk membuat suatu website misalkan gitu. Nah, website itu dibuat untuk apa? Tuh. Website itu dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan apa kan itu. Itu harus jelas. Karena apa? Karena itu nanti yang akan dilaporkan. Begitu. Nah, ini aspek-aspek PKL yaitu jadi nanti di dalam PKL itu ada yang akan kita ada beberapa tujuan atau beberapa aspek yang harus kita capai itu. Yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori itu adalah kita menerapkan teori-teori yang sudah kita dapatkan di perkuliahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di instansi gitu di tempat PKL. Tuh sebenarnya sama saja sih ketika PKL sama dengan KKM gitu ya. Itu dalam hal ini itu nggak beda. Artinya kita mencari suatu permasalahan yang kita bisa tawarkan penyelesaiannya. Gitu. Kita bisa tawarkan solusinya. Tuh, hanya saja kalau yang di PKL ini kita lebih ditekankan pada pengembangan profesi. Itu pengembangan profesi, kemudian juga lebih khusus pada kompetensi kita sebagai mahasiswa jurusan teknik informatika begitu.
Terus kemudian yang kedua yaitu pembinaan profesi. Pembinaan profesi kita belajar untuk bekerja ya. Belajar bekerja sama dengan orang lain, bekerja di suatu instansi, bekerja menghadapi customer, bekerja yes macam-macam ya di situ. Terus kemudian yang ketiga yaitu pengembangan profesi melalui penelitian, yaitu kita apa namanya kita menerapkan teori-teori yang kita dapatkan, kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Tuh. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang keempat, identifikasi kebutuhan dan usulan solusinya. Jadi setelah masalahnya ketahuan, kemudian kita identifikasi kebutuhan-kebutuhannya dan kita usulkan solusinya. Kemudian yang kelima adalah kerjasama penelitian. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan banyak orang ya, dengan beberapa orang, dan beberapa orang itu bukan hanya dari apa namanya dari instansi yang sama dengan kita, tetapi orang dari berbagai latar belakang dengan berbagai macam asal ya itu kita bekerja sama di situ. Tuh, terus kemudian tujuan PKL. Nih, yang pertama melatih mahasiswa untuk membantu menangani dan memecahkan berbagai problem keilmuan dalam dunia kerja secara profesional dan bertanggung jawab. Jadi masalah yang dipecahkan atau yang diselesaikan itu ya masalah yang terkait dengan keilmuan kita di jurusan teknik informatika itu ya. Dan itu kita bisa selesaikan secara profesional dan bertanggung jawab. Profesional artinya kita bisa dalam pengerjaannya kita bisa sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Kemudian bertanggung jawab artinya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dan bisa membuat laporannya. Begitu. Yang kedua, meningkatkan kualitas calon tenaga profesional di bidang keilmuan dan pembangunan berkehidupan. Tuh, jadi dengan PKL ini kita disiapkan untuk menjadi tenaga profesional yang siap pakai. Tuh, terus kemudian yang ketiga, mengembangkan wawasan dan keterampilan tentang pengembangan keilmuan dan penelitian. Jadi di tujuan yang ketiga ini selain ilmu, kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan, kita juga dilatih untuk menyelesaikan atau memberikan solusi ya, memberikan usulan solusi untuk suatu permasalahan. Tuh, terus kemudian yang keempat, membantu pembinaan dan pengembangan lembaga sasaran PKL. Nih, jadi dengan adanya PKL ini, dengan usulan-usulan solusi yang kita berikan, kita berharap bisa membantu, mengembangkan, memakmurkan ya lembaga tempat PKL kita. Gitu. Yang kelima yaitu menjalin komunikasi secara intensif dengan lembaga sasaran PKL. Nah, ini penting ya. Nih, menjalin komunikasi itu penting, artinya dengan adanya komunikasi yang sudah terjalin ini tidak hanya bermanfaat ketika kalian melaksanakan PKL saja, tetapi ketika sudah lulus nanti juga akan bermanfaat. Begitu. Ya, berikutnya yaitu sasaran PKL. Sasaran PKL ini adalah lembaga profesi dan instansi yang relevan dengan bidang akademik teknologi informasi. Jadi beruntunglah kita ya, kita belajar di jurusan teknik informatika. Artinya apa? Bahwa keilmuan kita di teknik informatika itu digunakan di sebagian besar lembaga atau instansi gitu. Jadi tempat PKL kita itu luas ya. Tuh. Jadi tidak hanya tidak hanya di software house saja atau di lembaga-lembaga teknologi tinggi gitu, tetapi juga di lembaga-lembaga yang lain. Itu yang nantinya lembaga itu akan menerapkan teknologi informasi. Gitu. Nah, ini terus peserta PKL. Peserta PKL itu adalah
mahasiswa yang telah menempuh lebih dari sama dengan 100 SKS, itu syaratnya yang pertama. Kemudian yang kedua dilaksanakan secara berkelompok. Satu kelompok maksimal 2 orang. Dalam satu instansi boleh lebih dari satu kelompok. Satu kelompok mengerjakan satu tugas. Gitu. Ya, gitu. Jadi syarat ini atau ketentuan ini harus diperhatikan ya. Tuh. Terus kemudian tentang prosedur pelaksanaan PKL, ini nanti ada sendiri ya, SOP-nya nanti akan saya jelaskan. Waktu pelaksanaan PKL 1 sampai 2 bulan di lokasi, yaitu ketika semester gasal antara bulan Juli sampai Agustus, semester genap antara bulan Januari hingga Februari. Gitu. Terus kemudian pembimbing PKL ada 2, yaitu pembimbing lapangan dan pembimbing jurusan. Pembimbing lapangan ini membimbing dan menilai kegiatan PKL di lapangan terkait dengan tugas dan perilaku mahasiswa. Itu tugasnya seperti itu. Yang kedua, pembimbing jurusan yaitu membimbing dan menilai pelaporan kegiatan PKL. Penilaiannya komposisinya seperti ini, yaitu 40% dari kegiatan PKL dan 60% pelaporan. Laporan ditulis dalam bentuk paper yang nantinya sangat disarankan untuk dipublikasikan. Itu. Nah, ini nilai kegiatan PKL, ada aspek personal, aspek sosial, kemudian persiapan kerja, pelaksanaan kerja, itu. Ini ada apa namanya? Ada formatnya nanti ya, ada formatnya. Terus kemudian untuk outline proposal PKL ini seperti ini. Jadi nanti kalian ketika akan mengajukan PKL itu kalian diminta untuk membuat proposal. Proposalnya nggak usah banyak-banyak, maksimal 2 halaman. 3 halaman termasuk cover. Nah, itu. Jadi satu nomor itu 1 halaman. Ya, nomor 1 cover 1 halaman sendiri. Yang nomor 2 profil instansi 1 halaman sendiri. Itu juga apa ya sederhana ya, nama dan alamat instansi, kemudian deskripsi instansi. Deskripsi itu ya instansi itu apa, bergerak dalam bidang apa, kemudian ya yang terkait dengan instansi itulah ya. Itu kita deskripsikan. Kemudian yang ketiga yaitu rencana kerja. Ini yang penting ya. Ini yang penting, rencana kerja, yaitu yang pertama, permasalahan yang akan diselesaikan itu apa. Ini harus jelas ya, harus jelas. Masalah itu bukan berarti apa ya. Seringkali ada masalah itu statementnya itu sebenarnya bukan masalah gitu. Tuh. Misalkan ini, bagaimana membangun sistem informasi kependudukan misalkan. Itu bukan masalah ya. Tuh. Tapi masalahnya seperti apa? Masalahnya itu adalah jika tidak ada sistem informasi kependudukan dampaknya apa? Apa yang akan terjadi? Tuh. Jadi sistem informasi kependudukan itu adalah solusi yang diusulkan. Itu. Contohnya seperti itu ya. Tuh. Jadi jangan sampai salah ya. Ini angkatan berapa Pak Fahrul yang 21. 21 itu nanti ikut 20 ya. 20 harusnya sudah bisa membuat proposal seperti ini. Itu. Tuh, terus kemudian solusi yang diusulkan ya. Tuh, solusi yang diusulkan itu adalah apa? Suatu metode atau suatu cara yang kita usulkan untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi. Tuh, singkat aja gitu. Ya. Jadi singkat itu 2 halaman atau maksimal 2 halaman sudah selesai. Tuh, terus kemudian nanti ajukan ke saya, terus nanti kalau itu sudah benar baru nanti akan saya ACC. Begitu. Nah, terus kemudian pelaporannya ini, kalau pelaporannya ini mengikuti template dari jurnal yang akan dituju ya. Tuh,
jurnale sembarang, wis pokoknya jurnal tentang teknik informatika atau teknologi informasi, ya. Oh ya, nanti template-nya akan di-share ya, itu ya. Tuh, wis cinta berapapun ya, itu kita tidak menentukan reputasi jurnalnya. Tuh, yang jelas nanti sangat disarankan untuk dipublikasikan. Tuh. Jadi di sini outline-nya ada judul, abstrak, kemudian pendahuluan, tuh, terus kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tuh. Nah, di periode sebelumnya sudah ada beberapa yang sudah berhasil untuk publikasi. Itu ya, ada yang sudah berhasil. Wis, kita nggak memandang reputasi jurnalnya. Itu jurnalnya sembarang. Mau yang jurnal belum terakreditasi sekalipun nggak masalah ya. Tuh. Oke, berikutnya yaitu tentang prosedur SOP. SOP-nya begini. Jadi pertama ini mulai dari mahasiswa ini ya. Terus kemudian mengisi form pendaftaran di fakultas, ini bisa dilakukan secara online ya. Terus kemudian verifikasi isi form pendaftaran, ini yang melakukan adalah administrasi. Kalau sudah sudah benar isinya, kemudian verifikasi pengajuan proposal. Nah, ini pengajuan form pendaftaran ini sekaligus juga mengajukan proposal. Begitu. Nah, nanti yang menyetujui atau tidak adalah panitia PKL, dalam hal ini koordinator PKL saya ya. Tahun ini saya yang pegang. Terus kemudian pengesahan form pendaftaran PKL ini dari ketua jurusan. Kemudian penyetoran form PKL ke fakultas. Tuh, untuk dibuatkan surat. Begitu, surat pengajuan PKL ke instansi, surat pengantar ya. Tuh, sampai nanti dari surat itu akan mendapatkan balasan dari instansi terkait. Setelah dibalas, setelah mendapatkan balasan bahwa diterima, maka melakukan pemrograman PKL itu melalui Setia itu, terus kemudian melakukan pengajuan PKL melalui Setia. Jadi setelah beres semua baru mengajukan melalui Setia begitu. Setelah itu baru ditentukan dosen pembimbing. Tuh. Terus kemudian pelaksanaan dan pembimbingan PKL ini oleh dosen pembimbing PKL dan di instansi. Tuh, terus kemudian mengisi bukti bimbingan pada sistem Setia. Kemudian membuat laporan dengan format paper. Kemudian penilaian oleh kedua pembimbing. Itu. Terus sampai kemudian nanti direkap nilainya dan di entry nilainya di siakat oleh administrasi. Begitu. Ya. Tuh. Nah, terus kemudian kalau ada versi yang lain tentang tentang proposal, tuh kalau nanti kalian mau kalian cari tentang pedoman PKL yang ada di fakultas itu di website itu adalah versi lama. Di sini pedoman PKL 2018. Dan ini kalau ada outline tentang tentang proposal itu, outline proposal, itu outline seperti itu adalah outline lama. Itu outline itu sudah berlaku sejak zamannya Pak Agung jadi mahasiswa itu. Ya. Tuh, jadi sejak angkatan pertama, angkatan 2004 itu yuk pakai itu. Maka dari itu saya perbarui ya. Jadi nggak usah banyak-banyak proposalnya, cukup 2 lembar saja. Gitu. Bentar, ini penulisan laporan. Proposalnya di mana? Harusnya ada ini. Ini laporan ya.
pengesahan laporan, penilaian, penyerahan laporan. Oh, kok enggak ada ya? Outline laporan A. Karena beberapa orang kemarin atau beberapa kelompok kemarin itu membuat proposal itu pakai ketentuan yang ada di sini gitu ya. Tuh. Maka dari itu saya nyatakan yang ini yang ada di sini ini sudah tidak berlaku ya. Itu. Jadi ada proposal, bentar. Tadi saya nemukan kok ini ada. Nih, outline laporan akhir. Kalau ini laporan akhir. Tuh. Terus kemudian, iya kok nggak ada, tadi ada kok. Ya wis lah, nanti tak cari. Tapi yang jelas ini yang kalau format penilaiannya masih sama seperti ini ya. Tuh hanya saja yang untuk apa namanya? Untuk proposalnya itu saja yang kita perbarui. Oh, sudah ganti ternyata. Tuh. Oh ya. Oh, saya belum berarti. Saya belum update ini. Tuh. Oke, sementara itu penjelasan dari saya ya. Tuh, kalau ada tanggapan, pertanyaan, tuh saya persilahkan. Sementara ini saya kembalikan lagi ke Bapak Ketua Jurusan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Jadi ini ya saya perlu tegaskan kembali. Jadi format laporannya itu yang sudah kita upload dan sudah kita umumkan pada semester yang lalu. Berformat seperti pada penulisan jurnal atau paper ya, artikel ilmiah intinya. Format laporannya yang tadi diberikan Pak Yakin misalkan disarankan untuk dipublish, nah itu tergantung dari dosen pembimbingnya masing-masing ya. Jadi nanti kalau seandainya dosen pembimbingnya melihat loh ini bagus ini gitu, nah itu biasanya dipermak kembali agar kemudian mungkin bisa disubmit. Jadi tidak usah menunggu nanti kalau seandainya dosennya menyarankan untuk disubmit pada jurnal-jurnal yang bereputasi, maka itu nanti tanggung jawabnya akan diserahkan kepada dosen pembimbing. Jadi laporan Anda nanti setelah selesai itu tergantung pada dosennya masing-masing. Yang jelas seluruh formatnya berdasarkan artikel ilmiah. Gitu ya. Jadi saya berharapnya kayak ini yang digambarkan apa itu jahit ya. Jadi kayak bimbingan saya kemarin juga ada. Jadi diterima di Sinta 3 di UIN Jakarta, tapi tidak saya teruskan. Ya, tidak saya teruskan. Ya nggak ada apa-apa. Yang jelas mahasiswa sudah tahu nanti, karena nanti ketika Anda memasuki di akhir masa studi, hal yang harus Anda lakukan adalah submit paper. Submit dari tulisan yang sudah Anda hasilkan di penelitian. Ini nyambung tadi ya, sehingga terbiasa begitu. Jadi jangan terbebani ya. Laporannya menulisnya seperti laporan selayaknya PKL. PKL itu yang tadi saya saya garis bawahi adalah agar Anda mengenal dunia industri.
Saya dulu PKL di PLN misalkan. Saya diminta buat waktu itu sistem informasi, tapi belum berbasis web karena zaman saya untuk membuat web itu setengah mati ya, belum seperti ini. Nah, itu saya mengenal ini bagaimana bekerja di PLN, bidangnya ternyata IT itu di sana ada, fokusnya kemana gitu. Itu merupakan salah satu apa namanya kebiasaan-kebiasaan Anda mengenal dunia kerja atau dunia industri. Bukan yang sedang Anda kenal sekarang. Sekarang dunia industri lebih banyak ke remote ya, nge-remote membuat apa namanya aplikasi nge-remote dari luar pulau dan sebagainya. Yaitu bagian dari pekerjaan atau tren dari pekerjaan di bidang kita gitu. Kalau dulu tidak bisa dilakukan seperti itu. Tergantung nanti apakah Anda mau memilih ke bos atau ke apa namanya industri-industri yang nantinya bisa langsung menjadi salah satu tujuan yang akan Anda tuju setelah lulus begitu ya. Begitu. Silakan yang ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Ada yang belum mandi? Rasanya belum mandi semua ya, karena tadi susah menyalakan kameranya ya. Tanggal 20 itu sudah mulai mati kuliah ya. Jadi di awal jangan malas-malasan untuk masuk. Karena Anda sudah membayar UKT, orang tuanya sudah membayar UKT. Berarti targetkan semester ini lulus semua. Yang sudah diprogram lulus semua. Yang sudah apa namanya dibebankan kepada Anda hari ini, namanya semester ini harus lulus semua. Jangan sampai tidak gitu ya. Oke, mungkin yang mewakili Mas Rafli, ketua jurusan, HMJ, ada ketua HMJ-nya? Iya, Pak. Ya, coba ada mungkin ke Anda pertanyaannya. Yang apa yang belum jelas? Mungkin untuk ini, Pak, untuk pembentukan nanti kelompoknya itu seperti apa, Pak? Dari jurusan sendiri apa kita milih sendiri, Pak? Loh, kalau Anda kan sudah dewasa, bukan anak SMA, ya. Jadi ini pendidikan Ya. tinggi. Jadi kalau untuk membentuk kelompok harus mandiri, bebas. Paling enggak Anda sudah bisa memilih ini teman saya yang bisa bekerja sama. Teman saya yang nanti menyukseskan satu kelompoknya sukses semua. Bukan sukses sendiri. Gitu ya. Jadi masing-masing mahasiswa silakan membentuk grup-grup sendiri. Cuma yang perlu saya garis bawah ini lagi ya. Ini karena kita terpisah ini administrasi apa namanya administrasi permohonan surat PKL itu kan ke fakultas ya. Dan itu kan ada peluang Anda ditolak soalnya. Ya, Anda ditolak. Jadi saya berharap dipastikan dulu nanti PKL-nya itu perusahaan yang dituju itu nanti menjadi ini ya sudah betul-betul pasti insya Allah diterima begitu. Maka sebelumnya Anda harus ngelobi dulu. Bisa enggak PKL di sini bla 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 gitu ya. Harus bernegosiasi. Jadi ketika proses administrasi dan sebagainya itu Anda langsung. Jadi tidak bolak-balik ngurus surat. Gitu Mas Raffi ya. Jadi bebas. Oke, Pak. Siap. Terima kasih. Jangan dijodohkan. Nanti kalau dijodohkan bahaya ya. Oke, yang lain?
Oh iya, ada pertanyaan ini isu tentang boleh PKL di jurusan. Di jurusan kalau ada keperluan boleh karena di jurusan, tetapi di jurusan sekarang ini bukan industri. Jadi saya berharap tidak di jurusan. Di luar jurusan teknik informatika mungkin. Kemarin ada yang minta di kedokteran, ada yang minta di pasca, ada yang minta coba itu. Cuma dipastikan di sana harus membuat apa, bagaimana sehingga itu Anda mengenal ya, mengenal di dunia kerja gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk tempat PKL sendiri namanya itu, siapa? oke Pak, mohon maaf. Sebelumnya nama saya Ahmad Fareza, NIM 2006050 110 098. Nah, itu untuk syarat minimal kriteria tempat PKL-nya itu apa ada, Pak? Kriteria Tempat itu kayak apa? Layak kriteria gitu. perusahaannya. Oke. Kriteria perusahaannya. Perusahaannya itu bebas Mas sebetulnya, tetapi yang harus berbasis IT. Ya, kalaupun tidak, maka ada peluang besar di sana Anda membuat atau bekerja sesuai dengan bidang Anda, membuatkan sesuatu misalkan begitu. Ya, yang jelas harus berbendera. Berbendera itu apa? Berbadan hukum. Misalkan CV, PT begitu ya. Harus berbadan hukum. Jangan apa namanya perusahaan sekedar perusahaan gitu ya. Nanti Anda PKL di working space. Wah, itu nggak boleh. Ya. Ternyata jadi Anda mengenal yang namanya perusahaan itu kalau di Indonesia berbadan hukum. Bisa CV, bisa PT gitu ya. Begitu Mas Reza? Jelas? Oke, Pak, jelas. Makasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki. Yang ingin saya tanyakan adalah, misalnya kita PKL di semester yang lalu gitu, Pak. Nah, jadi itu apa boleh langsung dikonversi ke PKL yang semester ini, gitu, Pak? Loh, kalau sudah PKL ya tidak dikonversi. Ya nilaimu yang kemarin sudah dinilai atau belum? Tidak ada Maksudnya, konversi PKL tidak ada. Jadi PKL yang telah dilaksanakan kemarin sudah bimbingan, sudah mendapatkan nilai, maka itu nanti yang akan dimasukkan ke sistem nilai kita. oh begitu, Pak. Maksudnya Iya. kemarin kan sempat misalnya PKL mandiri gitu, Pak. Nah, jadi itu PKL apa? apakah boleh langsung PKL mandiri. PKL mandiri? Iya, belum ngajuin proposal karena kemarin belum mencapai 100 SKS, Pak. Nah, itu apakah boleh Loh, itu dijadikan namanya langsung? bukan. Itu kamu itu salah juga. Kamu nggak boleh PKL mandiri. Kamu Oh, sudah mengajukan surat belum PKL-nya? belum, Pak, waktu itu. Loh, ya belum itu namanya bukan PKL ya. Oh iya, Pak. Jadi Itu, PKL itu yang tadi disebutkan prosedurnya bagaimana gitu ya. Atau kamu mungkin saya PKL dulu Pak, diam-diam gitu. Enggak ada PKL diam-diam itu. Ya, itu harus tercatat semuanya. Ya. Jadi coba diulangi di apa namanya di perusahaan yang telah kemarin setelah PKL. Ya, diulangi aja. Jadi nggak ada ya PKL mandiri, tidak ada ya. PKL semuanya harus tercatat dan termonitor di jurusan. Begitu Mas? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Yang lain? Oke ya, saya kira cukup ya. Saya izin Pak. Ya, silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Agzatri Anandahat dengan NIM 058
izin bertanya, kalau misalkan sendiri aja nggak berkelompok itu nggak apa-apa, Pak? Atau wajib berkelompok saja, Pak? Terima kasih. Mas, kamu kok sendiri itu kenapa kok sendiri? Enggak, Pak, cuman tanya aja, Pak. Kamu Kalau nggak misal punya teman bisa atau? sendiri. Loh, kamu tanya itu namanya ngopi aja, baru tanya saya ya. Kalau ngopi Pak sendiri bagaimana? Ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa PKL ini itu berkelompok dan salah satu tujuannya adalah mengenalkan Anda untuk bersosialisasi dengan dunia kerja. Ya. Jadi kalau seandainya nanti Anda sudah, ini ngomong seandainya lagi, cari kelompok gak dapat, terus Anda dapat begitu, ya saya harap tetap berkelompok, ya, tidak ada sendiri. Jadi kalau sendiri itu pasti di akhir semester bermasalah nanti. Ya, saya berharap berkelompok. Jadi bersosialisasi diri, ngajak temannya, ya, itu harus dilakukan. Jadi jangan sendiri. Kalau Anda punya perusahaan sendiri, baik, tapi ajaklah teman-temannya untuk PKL di situ misalkan. Tetap ya, tetap tidak boleh sendiri, harus berkelompok. Kan laporannya sendiri-sendiri, tetap. Laporannya sendiri-sendiri, nanti dalam kelompok itu ada yang ngerjakan back-end, front-end, kemudian misalkan di modul reportnya, modul, nah itu kan sendiri-sendiri tetap Pak. Ya. Begitu Mas? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Oke, yang lain nggak ada? Kok cowok semua ini tadi? Yang mahasiswi nggak ada? Sudah paham semua ya? Oke. Ya sudah, saya kira cukup ya. Saya ucapkan selamat datang di semester apa ini? Genap. Ya, di semester genap. Niatkan untuk kuliah dengan baik dan targetkan untuk lulus. Jangan membuat masalah. Ya. Itu yang harus Anda ingat-ingat. Jangan membuat masalah. Masalahnya itu terutama kepada orang tuanya masing-masing. Sudah bayar SPP nggak kuliah, sudah bayar UKT atau bayar UKT tapi dinaikkan. Nah, lucu kemarin jadi mahasiswa kita itu orang tuanya. Jadi ada orang tuanya kemarin ke saya, Pak, apakah ada kenaikan UKT gitu. Loh, mana semuanya penurunan kok, ini kenaikan sendiri. Itu. Jadi inovasi-inovasi ini harus dihentikan ya. Anda harus jujur kepada orang tuanya masing-masing ya. Di saat ekonomi ini ya Anda harus jujur. Kalau butuh ya utarakan, tapi jangan sampai membuat inovasi-inovasi yang merugikan. Ingat ya, jangan membuat masalah. Dekati dosen yang ada di informatika, itu nanti setiap dosen akan ada pengabdian, ada penelitian, usahakan bergabung agar bisa mendapatkan apa namanya semacam ini ya pengalaman-pengalaman di dunia akademik. Baik, saya kira itu untuk apa namanya pertemuan hari ini, sosialisasi PKL semester genap Teknik Informatika UIN Malang. Jadi saya ucapkan semoga di semester ini Anda semuanya bisa berhasil dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.